Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pendidikan profesi guru batch 3 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrezan yang saat ini mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 5 Malang. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG atau program profesi guru LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 357 322 000 981, dan juga NIM PBG saya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah 250109 11 0127. Saat ini saya akan melaksanakan praktek kerja atau mungkin PPG batch 3 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2025 di kelas 11 animasi 2 dengan tema perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Sekian, selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Pagi, Mbak. Pagi. Mbak. Waalaikumsalam. Pagi, Mbak. Pagi. Morning, Pak. Morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hop. Waalaikumsalam. 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 Pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu Ustazah akan absen kehadiran kalian pada hari ini. Sahla, Soraya, Tegar, Fania, Zaki. Oke, baik. Masuk semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kabar baik ini kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik tanpa kekurangan sedikit pun, termasuk dengan kondisi kita yang sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Reza sampaikan pekan yang lalu terkait dengan bukti beriman, diantaranya adalah menempati janji, lalu juga mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan juga menutup aib orang lain. Nah, di sini perlu kita pahami bersama bahwa pekan yang lalu kita sudah bersama-sama belajar berkenaan tentang iman. Maknanya iman itu berarti juga harus dilaksanakan. Bukan hanya iqrarun bil lisan, ya. Terus ma'rifatun bil qalbi, tapi di sisi lain kalian ini sebagai siswa SMK Negeri 5 Malang seharusnya juga membuktikan iman itu seperti apa. Harus diucapkan dengan lisan, lalu juga harus dimasukkan ke dalam hati, lalu juga kalian dilaksanakan atau diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu pelajaran yang sudah kita pahami pada pertemuan sebelumnya atau pekan yang lalu sudah bersama-sama kita
pelajari bersama. Sehingga pada hari ini kita sudah masuk dalam konteks bab baru, tema baru di bab ketiga terkait dengan isu-isu daripada pelajar, mulai dari perkelahian pelajar, minum-minuman keras dan juga narkoba. Ya, sebagai pengantar kita pada pembelajaran hari ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya isu-isu pelajar ini sangat identik dengan Gen Z ya, atau Gen Alpha juga. Di mana perkelahian pelajar, minuman keras ini biasa dilakukan ketika Gen Z itu tidak melakukan kegiatan apapun atau gabut. Banyak sekali faktor terjadinya perkelahian pelajar, minum-minuman keras dan juga narkoba. Nanti kita akan pahami bersama-sama. Nanti akan Pak Reza buat sedikit kelompok. Kita akan bersama-sama membuat proyek. Mungkin proyek yang sederhana saja, tidak muluk-muluk, tetapi tetap menggunakan sticky note. Sampean akan semua berinteraksi melalui tulisan kalian, ya, tulisan yang mendalam dan pendapat kalian terkait dengan isu-isu kenakalan remaja terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari terkait dengan pergaulan pelajar, minum-minuman keras dan juga narkoba. Ya, seperti itu. Mungkin Pak Reza tidak banyak menerangkan, nanti akan lebih banyak kalian mengeksplor sendiri, ya, mengeksplor sendiri terkait dengan materi yang akan kita pelajari bersama. Kalian harus bisa mencari topik, isu ataupun dampak nantinya terkait dengan isu-isu kenakalan remaja. Apakah ini juga hal yang besar atau yang biasa saja, atau hal yang tidak bisa kita anggap remeh, sehingga nantinya kalian bisa paham apakah perbuatan-perbuatan yang nggak sesuai dengan koridor negara kita, negara Republik Indonesia, dan juga koridor agama kita, agama Islam, ini sesuai atau tidak. Apakah sesuai atau tidak? Karena memang sudah jelas pergaulan pelajar, apalagi minuman keras, apalagi menyalahgunakan narkoba atau narkotika atau zat adiktif lainnya yang bisa menyebabkan kalian lupa ingatan dan lain sebagainya, dan dampaknya itu lebih banyak daripada dampak positifnya. Ya, negatifnya lebih banyak daripada hal baiknya. Sehingga semuanya ini akan berdampak baik ketika kalian bisa mengeksplor dan bisa memilah apa-apa yang biasa kita pahami bersama terkait dengan isu-isu kenakalan remaja. Nanti kita akan belajar bersama-sama perspektif agama Islam, bahkan sampai nanti kita bisa ambil hikmahnya ketika kita sudah paham betul terkait dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Seperti itu ya, anak-anak sekalian, sehingga semuanya punya bekal kuat, bekal banyak terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti itu ya. Baik anak-anak sekalian, kembali Pak Reza akan menanyakan sedikit saja sebagai stimulus ya. Apakah kalian sudah paham isu-isu pelajar? Ya. Ada yang pernah melihat teman kalian bertengkar enggak? Ada. Biasanya perkelahian pelajar itu disebabkan oleh apa? Salah paham. Terus masalah apa lagi? Adu mulut. Adu mulut ini yang seperti apa? Cekcok. Terus apa lagi? Penyebab utamanya salah paham, cekcok, terus apa lagi? Iri, dengki, ya, benci,
dislike ya, nggak suka. Dendam, oh ya, ini isu pelajar sangat relate sekali ya, dendam. Bahkan sampai soal apa pasangan. Ini sangat biasa dan sangat sering menyebabkan perkelahian pelajar. Apalagi saat akhir-akhir ini adanya gadget HP, mudah untuk diadu domba, mudah untuk sebar berita-berita yang tidak benar atau hoak. Ini mudah sekali karena sudah berkembang teknologi, terutama di mana HP. Baik, berarti sudah banyak tahu nih penyebab perkelahian pelajar. Lah, kira-kira anak-anak, kira-kira Pak Reza tanya ini, untuk yang miras. Ya, untuk yang miras penyebab utamanya mereka bisa mencoba meminum minuman keras ini apa? Apa? Coba-coba, ya, apalagi? Stres, lingkungan, ya, pergaulan. Nah, yang paling penting di sini penyebab minum-minuman keras adalah pergaulan yang salah, milih lingkungan yang salah, lingkungannya toksik, lingkungannya mendukung adanya minum-minuman keras. Biasanya itu semuanya itu ada berpengaruh besar terhadap remaja atau semuanya itu mencoba-coba meminum minuman keras. Oke, selanjutnya narkoba sekarang. Apa penyebab utama dari orang-orang itu bisa mencoba narkoba? Ya coba-coba, Pak. Penasaran, Pak. Apalagi? Lingkungan, pergaulan ini sama, hampir sama, tetapi lebih kompleks terkait dengan pergaulan. Ya, minum minuman keras dibumbui sama minum minuman pil, misal terkait dengan narkoba. Efeknya banyak. Nanti efeknya coba kalian jabarkan. Seperti itu ya. Nah, sehingga nanti pendapat kalian yang nantinya Pak Reza buat kelompok itu bisa menjadi refleksi, ajang muhasabah diri kalian untuk bisa lebih baik ke depannya. Paham anak-anak? Oke, sudah. Oke, ini selanjutnya kita coba dengarkan beberapa perwakilan teman kalian yang nantinya akan mengutarakan pendapat terkait dengan yang pertama dulu terkait dengan perkelahian pelajar. Coba Mbak, mungkin pendapatnya Mbaknya terkait dengan perkelahian pelajar. Coba seperti apa? Menurut saya perkelahian itu kayak merugikan satu sama lain dan juga membuang-buang waktu gitu. Buang-buang waktu saja, gak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Karena memang nantinya akan berdampak nggak baik ketika bertengkar itu memunculkan satu pemenang. Jadi tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu. Itu pendapat dari teman kalian terkait dengan perkelahian pelajar. Selanjutnya terkait dengan miras. Apa yang Masnya pahami terkait dengan miras? Menurut saya miras itu nggak baik buat kesehatan karena bisa merusak organ dalam, contohnya hati, otak, dan juga jantung. Bisa juga membuat diri kita kecanduan. Gitu. Nah, berarti dampaknya nggak baik Mas ya. Banyak sekali hal yang akan didapatkan ketika kalian menggunakan minum-minuman keras. Oke, selanjutnya. Selanjutnya coba Masnya bisa mengemukakan pendapat terkait dengan narkoba. Menurut saya narkoba itu adalah barang haram dan harus dihindari karena banyak siswa sekarang itu kecanduan narkoba karena awalnya coba-coba. Terus akhirnya kecanduan. Jadi dampaknya nggak baik untuk kesehatan. Dan kedepannya ya masa depannya juga terganggu seperti itu. Terima kasih. Itu mungkin sedikit ya banyak pendapat terkait dengan penyalahgunaan atau isu-isu pelajar saat ini,
terutama Gen Z dan juga Gen Alpha, yang dimana suka mencoba-coba dan terpengaruh oleh lingkungan sekitar sehingga kalian sudah terjerumus dalam lubang kemaksiatan sehingga tidak ada solusi lagi untuk memperbaiki ke depannya. Mungkin itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi, sesi di mana nanti Pak Reza akan coba bagi kelompok, saya kalian berdiskusi, Pak Reza akan kasih isu terkait dengan perkelahian pelajar, miras dan juga narkoba. Nanti kalian akan Pak Reza bagikan sticky note. Apa ini? Sticky note terkait dengan ini. Nanti kalian menulis ya apa yang kalian pahami tentang tema yang nanti Pak Reza akan bagikan ya. Semuanya isu pelajar. Ya. Problem di dunia pelajar. Nanti kalian akan buat project-projectnya apa? Ya ini nanti dipresentasikan melalui PowerPoint. Paham Arek? Oke, terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Reza akan bagi kelompok. Terkait dengan teknis pembagian kelompok, mungkin ini sudah duduk 4-4, satu baris, ini mungkin bisa jadi satu kelompok saja agar lebih kondusif. Nanti Pak Reza coba akan bagikan masing-masing kelompok satu bundle seperti ini, sticky note ya. Nanti kalian tugasnya untuk apa? Untuk menulis pendapat kalian tentang isu yang Pak Reza bagikan, ya, problem yang Pak Reza bagikan. Masing-masing kelompok pastinya berbeda terkait dengan permasalahan-permasalahan yang nanti Pak Reza akan sampaikan di masing-masing kelompok, ya. Mungkin kelompok satu yang sebelah sini 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan 6, ya. Karena ada 6 kelompok, berarti Pak Reza akan bagi kelompok pertama adalah perkelahian pelajar, kelompok 2 adalah minum-minuman keras, kelompok 3 adalah narkoba. Begitu juga kelompok 4, 4, 5, 6 juga sama. 4 perkelahian pelajar, 5 minuman keras, kelompok 3 adalah narkoba. Nanti dituliskan pendapat kalian, apa saja, kalau perlu nanti dituliskan manfaatnya apa yang didapatkan. Nanti dampak baik, dampak positif, hikmahnya ketika kalian tidak melakukan perbuatan itu silahkan dituliskan. Lalu setelah dituliskan, nanti kalian juga luangkan waktunya untuk membuat PowerPoint ya terkait dengan tema yang Pak Reza bagi. Seperti itu. Paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, Pak Reza akan bagikan ya. Nih, kelompok 1. Kelompok 2. 3. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok. Nah. Baik, sudah Pak Reza bagikan. Silahkan untuk berdiskusi satu kelompok untuk menyelesaikan tugas atau yang akan kalian presentasikan nanti di depan kelas. Seperti itu. Untuk yang presentasi nanti tidak usah banyak orang, tapi cukup perwakilan saja yang presentasi. Nanti masing-masing kelompok, karena kelompoknya kecil, nanti hanya satu anak saja yang presentasi ke depan. Paham anak-anak? Oke, good luck, semangat, dan Pak Reza persilakan untuk mengerjakan tugas dari Pak Reza. Silakan. Baik anak-anak, sesi diskusinya sudah selesai. Kalian sudah juga membuat PowerPoint di device masing-masing menggunakan laptop, membuat PowerPoint. Sehingga untuk kali ini
silakan nanti masing-masing kelompok perwakilannya bisa ke depan menempel sticky note di papan tulis, dan juga nanti presentasi sesuai apa yang sudah didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Cukup satu saja yang presentasi ke depan, nantinya akan menjelaskan terkait dengan hasil diskusi, hasil pembuatannya yang dibuat melalui PPT, nanti akan dipresentasikan ke depan ke teman-teman kalian. Seperti itu, paham anak-anak? Paham. Baik anak-anak, mohon diperhatikan sebentar. Silakan masing-masing kelompok perwakilannya saja untuk bisa menempel sticky note-nya di papan tulis. Silakan. Ayo, perwakilan saja. Ya, satu kelompok satu. Yang mungkin yang paling ujung saja bisa nempelkan ya. Kelompok satu ditempelkan, ya kelompok 6, kelompok 4. Ayo ditempel yuk. Segera. Sebelah situ boleh, sebelah situ boleh. Nah, sebelah situ boleh. Nah, ya. Wih, banyak kali nih. Boleh. Nah, untuk kelompok 3, ayo. Kelompok 4, sudah. Ini. Sudah, kelompok 6. Sudah. Boleh. Baik anak-anak. Nah, ini barusan perwakilan kelompok sudah maju untuk menempel sticky note yang tadi isinya adalah menuliskan pendapat terkait dengan isu pelajar ya, mulai dari pergaulan pelajar, minuman keras dan juga narkoba. Nah, ini nanti sesuai apa yang Pak Reza instruksikan, karena masing-masing kelompok sudah Pak Reza buat untuk sesi diskusi. Pak Reza berikan masalah, lalu Pak Reza berikan project untuk membuat PowerPoint. Nanti tugasnya adalah mempresentasikan. Kembali Pak Reza jelaskan bahwa nanti yang presentasi cukup satu saja yang mewakili satu kelompok. Ya, mewakili satu kelompok. Paham ya anak-anak? Pak Reza harapkan ketika nanti presentasi dimulai, nanti semuanya memperhatikan, semuanya untuk fokus. Bila mana nanti 1-2 hal ada yang masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke temanmu yang presentasi. Paham anak-anak? Sudah paham ya? Oke. Baik anak-anak, mohon diperhatikan, ini sudah ada masing-masing kelompok. Yang awal dulu ya, 3 kelompok dulu yang akan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Nanti terkait dengan isu perkelahian pelajar nanti dijelaskan, lalu minuman keras dijelaskan, nanti narkoba dijelaskan. Nanti misal ada yang masih belum jelas, mohon bisa ditanyakan ke teman-teman yang presentasi yang ada di depan. Mohon diperhatikan yang kondusif, bila mana masih belum jelas, boleh sekali untuk bertanya. Sudah paham anak-anak? Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Reza akan serahkan ke siapa dulu yang presentasi? Ya, Excel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3, nama saya Sahla. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi tentang narkoba. Istilah narkoba di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan padannya. Meskipun begitu, tidak berarti Islam tidak menjelaskannya. Istilah ini harus didekati melalui kias, yakni satu masalah yang belum ada nasnya, dicarikan padannya dengan masalah yang sudah ada nasnya. Disebabkan persamaan ilat, sebab, landasan, dan motivasi hukum. Begitu juga jenis-jenis obatan psikotropika dan narkotika. Meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan, sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali. Baik dilihat dari sisi akal, pikiran, kesehatan, harta benda maupun kepribadian bagi semua. Sebab itu, hamar menurut istilah Al-Quran disebut rijs, perilaku yang buruk, jijik, kotor, bahkan najis. Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika,
bahan-bahan adiktif, misalnya alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis narkoba itu ada 3, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan diantaranya jenisnya yaitu morfin, putau, ganja, kokain, opium, dan hasis. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan mentalnya. Dan jenisnya yaitu amfetamin dan ATS, sabu, obat tidur, es, dan inhalansia. Yang ketiga, zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus, dan diantaranya jenisnya yaitu nikotin dan alkohol. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Kemudian pencegahan penyalahgunaan narkoba diantara lain yaitu mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian temu, kenali, dan kembangkan daya, minat, dan bakat serta hobi kalian. Kemudian setiap orang memiliki problema tersendiri, hadapi dan cari solusinya dengan benar. Kemudian berani berkata tidak, serta menolak ajakan teman untuk menyalahgunakan narkoba. Kemudian ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang sehat, harmonis, peduli, terbuka, penuh perhatian dan tanggung jawab, serta kasih dan sayang. Dan yang terakhir, jangan merokok dan minum minuman keras atau miras karena menjadi pintu awal penyalahgunaan narkoba. Oke, sekian dari saya. Apa ada yang ditanyakan? Oke, nama saya Muhammad Nurul Jadid. Saya absen 15. Saya mau bertanya, apa dampak dari sisi medis narkoba bagi otak manusia? Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi jawaban yang menurut saya tuh mungkin bisa membuat kinerja otak kita tuh menurun, terus mengalami penyumbatan otak sehingga ya mengatur seluruh organ juga, dan mungkin bisa membuat otak kita tuh sulit untuk berpikir. Terima kasih sudah terjawab. Baik anak-anak, itu tadi sudah kita ikuti bersama pembelajaran mulai awal sampai dengan akhir, mulai dari pengantar sampai dengan presentasi kelompok yang terakhir terkait dengan masalah-masalah atau isu-isu terkini dari kenakalan remaja, mulai dari perkelahian antar pelajar, minum minuman keras dan juga narkoba. Nah, di sini Pak Reza sebagai pembimbing kelas kalian mengapresiasi yang sedalam-dalamnya kepada masing-masing kelompok yang sudah mendiskusikan terkait dengan masalah yang sudah Pak Reza berikan ke masing-masing kelompok, dan juga Pak Reza apresiasi yang sedalam-dalamnya. Sangat luar biasa kalian dalam mempersiapkan presentasi pada kali ini. Sudah membuat PowerPoint, sudah membuat kesimpulan-kesimpulan melalui sticky note tadi yang sudah ditempelkan di papan tulis. Ini pertanda kalian sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk,
mana yang harus kalian lakukan, mana yang harusnya kalian tidak lakukan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kenakalan remaja ini bukan menjadi isu yang sedikit, tetapi isu yang sudah menyeluruh, yang sudah melekat pada diri seorang pelajar. Ya, pelajar. Ya kalau nggak bertengkar gelut, pergaulannya nggak bagus, ke kafe misalnya yang diminum adalah minuman keras. Ada juga kompor atau ajakan dari teman-teman yang tidak bertanggung jawab, sehingga kecanduan menggunakan barang-barang yang nggak jelas alias narkoba, psikotropika atau zat-zat aditif yang lainnya yang setidaknya memiliki kekurangan yang sangat banyak, ya, yang sangat banyak. Mulai dari apa? Merugikan diri sendiri, perkelahian pelajar, ya, belum lagi nanti kalau sudah terluka masuk rumah sakit. Biaya lagi. Ya kalau orang tuanya mampu, kalau nggak mampu bingung. Kalau minum minuman keras nanti organ dalammu rusak, ya. Terus badanmu itu semakin kurus, ya, semakin rusak, semakin nggak baik-baik saja. Pola hidupmu juga sudah rusak. Ditambah lagi ketika menggunakan narkoba, dampaknya apa, Rek? Ada sakau, sarafnya bergerak sendiri, banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai. Di dalam agama kita, agama Islam, kita juga harus cinta akan tubuh kita sendiri. Jasmaniyah, ya, jismi, ya, jismi itu badan. Kita itu juga harus menjaga badan. Badan kita sudah sempurna atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah untuk apa? Untuk menjaga. Jangan dirusak dengan berkelahi, dengan tawuran. Jangan dirusak dalamnya dengan minum-minuman keras. Jangan dirusak dengan menyalahgunakan obat-obatan terlarang, narkoba dan lain sebagainya. Sehingga hikmah yang kita bisa dapatkan dalam hal ini adalah setidaknya kita semua paham kalau semua perbuatan itu adalah tidak benar. Jangan sampai semuanya kita lakukan dengan kepala yang panas. Ya, tetap baik-baik saja. Ya. Hikmahnya yang lain apa, Pak? Hikmah yang lain kita bisa lebih mawas diri bahwa segala macam permasalahan itu selalu ada solusinya, tidak sumbu pendek, tidak mudah terpancing emosinya, sehingga apa? Sehingga bisa melahirkan perkelahian pelajar, berkelahi, isu-isunya banyak, mulai dari salah paham, salah ngomong dan lain sebagainya. Ya, ini adalah hikmah dan kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya, ya, khususnya siswa di kelas 11 animasi 2 ini bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Untuk apa? Untuk beribadah. Dijauhkan dari teman-teman yang enggak baik. Diberikan lingkungan-lingkungan yang baik, ya. Terhindar dari lingkungan-lingkungan yang toksik, lingkungan-lingkungan yang tidak baik yang bisa nantinya menjerumuskan kita semuanya ke dalam kelubang kemaksiatan. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jauh dari koridor agama kita, agama Islam. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah semuanya perbuatan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini memang tidak baik untuk kedepannya. Bila mana itu dilakukan. Mulai dari yang pertama apa? Perkelahian pelajar. Yang kedua adalah minum-minuman keras. Yang ketiga adalah narkoba. Semua ini adalah jangan sampai pernah dilakukan.
dilakukan. Seperti itu. Baik anak-anak, mungkin itu apa yang bisa kita pahami bersama, apa yang bersama-sama sudah kita pahami, sehingga apa? Sehingga kita sebagai umat manusia harus mawas diri, harus setidaknya berbuat baik alias fastabikul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin itu yang bisa Pak Reza sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Mungkin bisa Pak Reza cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya anak-anak sekalian. Luar biasa pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa akhiri dengan membaca kalimat thayyibah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cukup sekian, lebih kurangnya Pak Reza mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.